Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Safitri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi manajemen pendidikan. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Dalam inovasi manajemen pendidikan, ada beberapa hal atau poin yang perlu saya jelaskan, yaitu yang pertama, manajemen pendidikan, yang kedua, fungsi manajemen pendidikan, yang ketiga, proses inovasi dalam manajemen pendidikan, dan yang keempat, yaitu inovasi dalam manajemen pendidikan. Baik, untuk poin yang pertama, di sini ada manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan secara umum merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan. Nah, dari sini ada pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, yaitu pengertian manajemen menurut Ahmad, yaitu merencanakan, merupakan landasan perumusan strategi yang efektif, mengorganisir, bertujuan untuk mencapai usaha yang terkoordinasi, menggerakkan adalah suatu cara yang mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan, mengawasi atau mengontrol, meliputi semua kegiatan untuk memastikan pengoperasian cocok dengan perencanaan. Sedangkan pengertian pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 pada bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, di sini ada pengertian manajemen pendidikan menurut Nur Hadi. Beliau mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nah, dari beberapa definisi manajemen pendidikan yang telah dipaparkan tadi, nah di sini dapat ditarik kesimpulan, yaitu bahwa manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Baik, untuk poin yang kedua, di sini ada fungsi manajemen pendidikan. Di sini banyak para ahli yang mengungkapkan tentang fungsi manajemen pendidikan. Nah, dari pendapat para ahli itu, saya mengambil 5 dari beberapa pendapat para ahli, yaitu diantaranya yang pertama ada Lewis Allen. Beliau berpendapat bahwa fungsi manajemen pendidikan itu meliputi leading, planning, organizing, controlling. Yang kedua, menurut Prajudi Atmosudirjo, yaitu meliputi planning, organizing, directing, atau actuating, controlling. Nah, yang ketiga, menurut John Robert Breslin, yaitu meliputi perencanaan, organisasi, komando, dan kontrol. Yang keempat, menurut Henry Fayol, yaitu meliputi planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, yang terakhir, menurut Rutger Gulis, yaitu meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah, dari berbagai fungsi manajemen yang telah diuraikan tersebut, dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Tetapi hampir semuanya tidak terlepas dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sedangkan perbedaannya hanya pada istilah yang digunakan, yaitu menyebutkan pelaksanaan atau actuating dengan bervariasi seperti pemberian perintah, pengkoordinasian, penyusunan kerja, pengarahan, penyusunan laporan, dan pelaksanaan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada penjabaran dari fungsi-fungsi manajemen dari beberapa ahli. Nah, di sini ada yang pertama fungsi perencanaan atau planning.
yaitu menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua sumber yang disyaratkan dalam rencana. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan atau actuating, yaitu salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling, yaitu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, dalam manajemen pendidikan ini terdapat unsur-unsur yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada manusia. Nah, manusia ini berperan sebagai manpower. Nah, dalam organisasi biasanya itu diperlukan sebuah pemimpin ya digunakan untuk menggerakkan karyawannya atau bawahannya serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas sifatnya. Nah, yang kedua ada material atau barang. Nah, material di sini digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, yang ketiga ada mesin atau mesin. Nah, mesin ini merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi ya. Nah, yang keempat ada money atau uang. Nah, money di sini digunakan sebagai modal. Nah, modal di sini dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Nah, yang kelima ada metode atau metode. Nah, di dalam metode ini penggunaan yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Nah, yang keenam ada market atau pasar. Nah, pasar di sini didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Nah, yang terakhir ada minute atau waktu. Nah, waktu di sini diartikan sebagai waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Baik, untuk poin yang ketiga, di sini ada proses inovasi dalam manajemen pendidikan. Nah, proses inovasi dalam manajemen pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi manajemen pendidikan. Nah, di sini ada ruang lingkup dalam manajemen pendidikan, yaitu diantaranya ada perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, pengendalian tenaga kependidikan dan sumber daya kependidikan, seperti sumber daya manusia atau SDM, sumber fasilitas dan dana atau SFD, dan sumber belajar atau SP. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya, di sini ada tahapan proses inovasi dalam pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tahap yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi atau permulaan. Nah, kegiatan pokok dalam tahap ini yaitu pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Nah, semuanya ini diarahkan untuk membuat keputusan untuk menerima inovasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada agenda setting. Nah, dalam agenda setting ini semua permasalahan umum organisasi ini dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi. Nah, dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu penyesuaian atau matching. Dalam kegiatan ini yaitu diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu implementasi. Nah, dalam kegiatan ini yaitu semua kegiatan dan keputusan dilibatkan dalam penggunaan inovasi. Selanjutnya ada redefinisi atau restrukturisasi. Dalam kegiatan ini yaitu inovasi dimodifikasi dan direinventasi disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Dan selanjutnya ada klarifikasi, yaitu hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, sehingga inovasi ini benar-benar dapat diterapkan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu rutinisasi, yaitu inovasi kemungkinan telah kehilangan
yang selanjutnya, yaitu poin keempat. Di sini ada inovasi dalam manajemen pendidikan. Inovasi itu dapat berupa kebijakan strategi seperti yang telah diuraikan berikut ini ya. Yaitu yang pertama ada MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS di sini adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri. Nah, dalam pelaksanaan MBS di sini, sekolah akan lebih bersifat terbuka ya dengan lingkungan sekitar, yaitu turut melibatkan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan dan orang tua siswa dalam pengembangan sekolah. Mereka terorganisir dalam komite sekolah. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan kurikulum. Nah, di Indonesia sendiri telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 11 kali ya. Perubahan kurikulum ini dilakukan semata-mata sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, perubahan kurikulum ini sudah terjadi sejak tahun sekitar 1947 sampai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang ini, yaitu kurikulum 2013 atau biasa dipanggil dengan K13. Kurikulum K13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada pendataan berbasis aplikasi online. Nah, pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan pola pikir semakin meningkat serta canggihnya teknologi ini mengakibatkan perubahan-perubahan pada sistem pendataan yang sebelumnya menggunakan sistem manual ya. Nah, mulai tahun 2015 ini, pendataan pendidikan dilakukan melalui sistem aplikasi online, baik pendataan guru maupun pendataan siswa yang sekarang terhubung secara nasional. Tentu hal ini selain mempermudah para administrator pendidikan atau tenaga kependidikan, juga meminimalisir manipulasi data. Seperti yang telah kita bahas tadi mengenai aplikasi online. Nah, aplikasi online dalam lembaga pendidikan itu ada yang berada pada naungan Kementerian Agama dan ada yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, untuk yang pertama yaitu aplikasi online yang berada pada naungan Kementerian Agama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data siswa atau EMIS, Education Management Informasi System, dan yang kedua ada data guru yaitu Simpatika, Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nah, untuk aplikasi online yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu data siswa dan data gurunya adalah Dapodik atau data pokok pendidikan. Baik, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, dari penjelasan materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dapat ditarik kesimpulan, yaitu manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan adalah perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan proses inovasi pendidikan melalui tahap inisiasi, agenda setting, penyesuaian, keputusan untuk menerima inovasi, implementasi, redefinisi, klarifikasi, terakhir rutinisasi. Contoh inovasi dalam manajemen pendidikan adalah diantaranya MTS, perubahan kurikulum yang berisi seluruh komponen pendidikan, dan pendataan guru maupun siswa berbasis aplikasi online. Nah, mungkin itu kesimpulan dari materi saya kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Apabila ada salah kata maupun salah pengucapan